dikasih tugas, berarti itu sudah selesai ya materi tentang lingkaran. Sebenarnya ada lagi tentang persamaan garis singgung lingkaran, cuma nggak ibu ajarkan di dalam kelas, tapi nanti akan ibu kasih videonya. Untuk tugas yang kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan soal latihannya? Ada yang mau dibahas? Ada yang nggak bisa? Sampai tanggal 31 Januari ya deadline-nya, jangan lupa. Tolong sesuai kesepakatan. Udah 2 minggu sekali loh ibu ngasih tugasnya, nggak kayak guru lain kan. Pasti setiap pertemuan ada. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak kita lanjut ke materi selanjutnya. Bu, saya nomor 10, Bu. Nomor 10. Ya itu cuma nyari jari-jari doang kan, Bu. Bentar, ibu lupa soalnya apaan. Nomor 10 ya itu dicari pusat sama jari-jarinya, nanti kamu gambar kira-kira yang tidak bersentuhan itu yang mana. Gambarnya boleh pakai tangan, boleh pakai aplikasi. Kalau belum tahu aplikasinya apa, bisa pakai Desmos, desmos.com. di situ bisa menggambar grafik. Ibu contohin ya. Ini pilih yang graphing calculator. Tapi kalau ulangan nggak bisa ya pakai ini. Maksudnya kalau ulangan asli, misal ujian sekolah ada soal kayak gini, nggak bisa pakai aplikasi. Yang penting kalian udah tahu kan cara menentukan titik pusat sama jari-jari. Nanti tinggal digambar. Tapi kalau pakai aplikasi sih lebih enak. Misal x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini gambarnya jadi lingkaran dengan jari-jari 3. Tuh. Pusatnya di 0,0. Jadi kalau pakai aplikasi sebenarnya lebih enak. Tinggal pakai aplikasi aja, nanti ditaruh screenshot hasil kalian perhitungannya di PDF-nya atau di Word-nya. Jelas? Apa ada lagi yang mau ditanyain? Berarti kalau yang bebas beroperasi itu gimana, Bu? Tadi tanya bebas beroperasi. Iya, berarti dia nggak boleh kena radarnya. Jadi nggak boleh ada Oh, perpotongan sama. antara dua lingkaran itu. Oh iya, siap, siap, siap. Iya, Nggak boleh yang apa? Bersinggungan gitu ya, Bu? iya, Ya, nggak boleh. Karena tabrakan sinyalnya kalau bersinggungan. oke, Bu. Oke, kalau nggak ada lagi, kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang polinomial. Ini lebih gampang sih daripada lingkaran, menurut ibu. Emang bisa sih?
Oke, jadi di polinomial ini yang akan kita pelajari adalah menganalisis ya. Menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial sama menyelesaikan typonya banyak. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Jadi kelihatannya cuma sedikit ya, cuma KD 3.1 sama KD 4.1. Tapi sebenarnya materinya ada beberapa, tapi nggak terlalu susah sih. Kalau hari ini kita cukup untuk memahami bentuk polinomial dan bukan polinomial, kemudian tahu suku, derajat, sama koefisien, dan yang terakhir penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Loh, kok di sini polinom, di sini suku banyak? Nah, ini udah ibu kasih awalan. Kalau polinom itu sama dengan suku banyak artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Untuk apa sih belajar polinomial? Kalian anak IPA sih ya, jadi mungkin, tapi bisa kan sekarang kan mainan saham gitu ya, memprediksi harga saham. Jadi rumusnya udah ada. Jadi suku banyak itu berkaitan dengan aljabar, karena aljabar ada variabel-variabel. Jadi bukan berarti pas menentukan harga saham tuh kalian buat sendiri variabelnya apa segala macam, tapi sebenarnya udah ada rumusnya. Ini salah satu contoh penggunaan polinomial. Selain itu, ini akan berguna kalau untuk mencari limit. Kalian kan udah belajar limit ya di matematika wajib. Jadi nanti ada faktorisasi, itu bisa menggunakan polinomial. Karena sebelumnya kalian hanya belajar sampai pangkat 2. Kalau di polinomial bisa lebih dari itu. Nah, ini contoh permasalahan. Materi limit yang mana, Bu? Limit di matematika wajib kan? Di matematika minat nggak belajar. Sejauh yang saya ingat, kami belum pernah belajar limit, Bu, di matematika wajib. Limit belum belajar, Bu. Lah, terus matematika wajib belajar apaan? Terakhir itu suku deretan, Ibu, deretan deret aritmatika dan geometri, dan konvergen dan divergen. Oh, berarti habis ini belajar tentang limit. Soalnya ada sekolah yang nggak belajar tentang itu, jadi langsung ke limit. Murid lesan kakak ibu sih kayak gitu, jadi langsung limit. Ya nggak apa-apa, bagus. Berarti kita belajar ini dulu, nanti di limit udah bisa. Ini contohnya ya, volume air dalam mangkok berdiameter 20 cm. Seperti ini contohnya. Terus, Bu, maaf, Bu. ya, Ini meet-nya boleh di-record nggak, Bu, buat belajar? iya, ini ibu lagi record. Nanti ibu upload di YouTube. Oke, Bu. Oke. Makasih, Maaf, Bu. Bu, sekali lagi. Kalau di saya kok di PPT-nya masih belum jalan ya, Bu, ya? Belum jalan. Atau di saya saja? Sama, Bu, masih di depan. Ngobrol dong dari tadi, udah ngomong banyak. Ini udah ganti belum? Baru. Udah, Bu. Ini kalau ibu pindah ganti nggak? Udah ganti belum sekarang? Belum, Ibu, Belum, masih Bu. di slide itu. Ih, kok aneh banget sih. Nah, baru ganti, Bu. Iya, Bu, baru Iya, ganti. karena ibu exit full screen-nya. Aduh, tunggu deh. Ini udah ganti belum? Sudah, Ibu. Sekarang? Sudah, Ibu. Oke. Lancar, Bu.
Mantap Zaki. Hai bosku. Hai. Ini aja. Ini rumus volumenya sudah diketahui ya. Kalau mangkok itu kan bentuknya nggak beraturan, jadi nggak bisa pakai rumus volume tabung atau volume limas. Ini udah ditentukan. Terus yang ditanya kedalaman airnya. Ini nanti kita bahas di akhir ya, setelah kita belajar banyak tentang polinomial. Selain itu, ini contohnya perusahaan membuat kemasan, akan mendesain kemasan dari bahan karton berukuran sekian. Kemudian akan dibentuk persegi dan volume kardus yang diinginkan adalah 640 liter. Jadi sama-sama volume ya di sini, nggak masalah. Sebelum kita masuk ke polinomial, coba ada yang masih ingat nggak? Ini namanya bentuk apa? 9x kuadrat min 2x plus 1, terus 2x kuadrat y kuadrat ditambah 3xy dikurang 5. Apa namanya? Itu namanya bentuk apa? Tadi Ibu udah sebut sih di awal. Polinomial itu mirip dengan apa? Bentuk apa ini? SMP loh. Aljabar. Iya, betul. Ini adalah bentuk aljabar. Jadi Persamaan kuadrat. kalau persamaan itu ada sama dengannya, sedangkan di sini tidak ada sama dengan. Jadi ini bentuk aljabar. Kalau ada sama dengan 0 baru itu namanya persamaan linear. Kemudian di aljabar itu ada yang namanya suku. Kalau di 9x kuadrat min 2x plus 1 berarti di situ ada berapa suku? Masih ingat atau udah lupa? Bilang dong kalau udah lupa, kan Ibu kasih tahu. Lupa ingat Ibu. Udah lupa Bu. Iya Zaki, keras banget deh suaranya kalau lupa. Kalau suku jadi satu paket, ada koefisien, ada variabel. Ada koefisien, ada variabel, itu namanya satu suku. Jadi ini ada suku pertamanya 9x kuadrat, suku keduanya min 2x, suku terakhirnya 1. Terus ini juga sama yang bawah, 2x kuadrat y kuadrat satu suku, 3xy satu suku, min 5 satu suku. Di polinomial juga bentuknya akan seperti ini ya. Jadi ada suku juga, akan ketemu suku juga, akan ketemu variabel juga. Terus yang kedua, bentuk sederhana dari ini gimana? Tadi kan udah ada suku. Kalau menyederhanakan bentuk aljabar, suku-suku yang sama dikelompokkan. Jadi bentuk sederhananya jadi apa ini? 8x kuadrat min xy kuadrat plus 2x kuadrat plus 3xy kuadrat. 10 kuadrat plus 2xy kuadrat. Betul. Kok dari tadi Irenus terus ya yang jawab? Tadi udah berapa poin tuh? Ibu catat ya tetap. Jadi bentuk ini akan menjadi sederhana karena dikelompokkan sama-sama x kuadrat ya. Jadi 8x kuadrat plus 2x kuadrat min xy kuadrat sama 3xy kuadrat. Jadi dilihat variabelnya yang sama, itulah yang bisa dijumlah. 8 tambah 2 jadi 10x kuadrat min xy kuadrat plus 3xy kuadrat jadi plus 2xy kuadrat. Oke, cukup mengingatnya, kita masuk ke polinom. Apa itu polinom? Jadi polinom itu adalah bentuk aljabar, ekspresi aljabar. Jadi tetap ada hubungannya dengan aljabar. Cuma bedanya kali ini n-nya itu tidak hanya dibatasi oleh 2. Jadi pangkat tertingginya itu bukan 2. Bisa jadi 5, bisa 10, bisa 100. Kenapa suku banyak? Karena sebelum derajat paling tingginya itu nanti akan ke koefisien terakhirnya akan banyak, tergantung dia berderajat berapa ya. Tadi Ibu udah ngomong derajat. Derajat itu yang mana sih? Derajat itu adalah n-nya. Ini namanya derajat.
Kemudian ada lagi namanya apa tadi sama di aljabar, yaitu koefisien. Jadi AN ini AN min 1, AN min 2, seterusnya ini namanya adalah koefisien. Jadi koefisien itu yang ada di depan variabel. Koefisien. Kemudian ada lagi namanya variabel, tadi Ibu sebut. Variabel yang mana? Ini X-nya. X adalah variabel. Variabelnya X. Kemudian ada apa lagi di aljabar selain konstanta? Ya udah Ibu sebut deh. Yang terakhir adalah konstanta. Nah, tapi ada perbedaan sedikit di polinomial. Yang tidak ada variabelnya itu disebut dengan suku tetap. Sedangkan yang paling depan, yang derajatnya paling tinggi, ini disebut dengan suku utama. Tuh, jadi X pangkat N akan berkurang terus sampai dia tidak ada variabelnya. Contohnya gimana? Nih, 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 10x min 4. Jadi bentuk polinomial ini adalah suku banyak berderajat 5 karena paling tingginya adalah 5. Koefisien utamanya adalah 3. Koefisien utama adalah koefisien yang terletak pada suku utama. Kemudian suku utamanya jelas, yang paling awal 3x pangkat 5. Kemudian suku tetapnya yang terakhir min 4. Terus koefisien-koefisiennya yang ada di depan variabel 3, 2, min 5, 2, min 10, min 4. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait bentuk polinom. Waktu saya mau izin bertanya. Apa? Tadi saya agak lupa kalau konstanta itu bedanya sama koefisien yang mana Ibu? Bedanya apa Bu? Koefisien itu yang terletak di depan variabel. Jadi 3, 2, min 5, 2, min 10. Cuma kalau konstanta itu yang tidak ada variabelnya. Ini sorry ya, keambil jadinya. Oh, kalau konstanta berarti langsung angka ya Bu? Iya, Langsung bilangan. iya betul, yang tidak ada variabelnya. Baik, terima kasih Bu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Ibu tanya coba. Boleh nggak kalau depannya jadi begini? 3x pangkat 7/2. Boleh nggak? Itu polinomial bukan? Ada akarnya dong Ibu? Iya, betul. Jadinya itu polinomial atau bukan? Ayo. Tadi nggak ada yang nanya lagi, jadi Ibu tanya. Kalau kayak gitu polinomial atau bukan? Halo? Kalau nggak tahu bilang dong, Bu nggak tahu Bu. Ini diem aja ya. Nggak tahu Bu. Kayak Tahu Bu gitu nyerang dong. lah. Nggak tahu. Jadi sesuai dengan bentuk polinomial di atas ini ya. Kan di sini n. N-nya ini kemudian n-1, n-2 dan seterusnya, artinya dia harus bilangan bulat. Jadi kalau depannya 7/2 ini bukan polinomial. Gitu. Ya udah terlanjur. Yuk dicoba latihannya. Yang pertama, nomor 1, pernyataan aljabar 4x pangkat 3 dan seterusnya merupakan suku banyak dalam X yang berderajat. Coba Serilia jawab, berderajat berapa itu? Serilia, nomor 1 berderajat berapa?
Kalau bisa jawab dapat poin nih. 4x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 2x plus 7 berderajat berapa itu polinomialnya? Ini nggak ada orangnya, nggak bisa jawab nih. 3 bukan Bu? Siapa itu yang jawab? Bintang Bu. Iya betul, dapat poin ya Bintang. Berderajat 3, jadi dilihat di suku utamanya. Suku utamanya 4x pangkat 3, berarti di sini derajat paling besarnya adalah 3. Lanjut nomor 2, bentuk aljabar 1 plus 2x plus 3x kuadrat dan seterusnya merupakan suku banyak dalam x yang berderajat. Siapa yang mau jawab? Nomor 2. Empat Bu. Siapa yang jawab itu? Habis Bu. Siapa? Habis. Hafiz. Oke, betul. Berderajat 4. Jadi nggak masalah kalau letaknya ada di belakang derajat tertingginya. Jadi yang penting sesuai dengan bentuk yang tadi, dia ada pangkat tertingginya, kemudian berkurang satu sampai tinggal suku tetap atau konstantanya. Nah kebetulan di situ belum ditambah ya 5x pangkat 4 tambah 6x pangkat 4. Jadi kalau ibu tanya koefisien dari x pangkat 4 itu harus dijumlah dulu 5 tambah 6 jadi 11x pangkat 4. Jadi koefisien x pangkat 4 nya adalah 11. Lanjut nomor 3, koefisien utama suku banyak. Koefisien utama berarti koefisien yang terletak di suku utama. Berapa jawabannya? Min Ini 7. 7. Banyak banget itu. Siapa aja itu yang jawab? Sabar dong, tunjuk tangan. Sebut nama terus jawab. Ireneo Cecil min 7. Oke, ya Irenus duluan yang jawab, dapat poin lagi. Min 7 ya, betul. Nomor 4. Kalau mau jawab sebut nama terus jawab ya. Supaya dapat Saya Bu poin. Syahla. Novel Bu. Ya belum dong, belum nanya Ibu. Suku banyak di bawah ini yang berderajat 4 adalah Syahla Bu. ya Novel Bu. salah telat Noval. Berapa? Yang C. Yang C jawabannya. Oke betul, karena yang pangkat tertingginya adalah 4. Lanjut nomor 5, suku tetap dari suku banyak sama dengan Saya Bu Samuel Bu. Saya Bu Putra Bu. Samuel duluan. Berapa? 7 Bu. Oke. Dapat poin. Kemudian nomor terakhir koefisien dari x pangkat 3. Berapa? Bintang Bu. Ya, Bintang. Yang lu, ya. Min 5. Betul. Oke, nanti semakin ke selanjutnya semakin sulit ya soalnya, jadi duluan. Bintang mana tuh? Ini masih gampang ya. Nanti ulangan mungkin akan Ibu keluarin kayak gini supaya kalian bisa jawab semua. Sekarang kita masuk ke penjumlahan, perkurangan, sama perkalian. Loh, kok pembagiannya nggak ada Bu? Nanti, karena pembagian itu ada cara baru untuk membagi suku banyak ya. Kalau ini Ibu rasa udah bisa pas SMP ya, karena ini dipakai terus-terusan sampai di SMA. Jadi Ibu harap nggak terlalu susah. Sama aja seperti di SMP, walaupun di sini derajatnya itu bisa sampai 5, tetap yang sukunya sama, yang variabel dengan pangkat yang sama, koefisiennya bisa dijumlah. Di sini 6x pangkat 3 ada temennya nggak x pangkat 3? Nggak ada Bu. Nggak ada, berarti kita tulis lagi 6x pangkat Sendiri, nggak 3. X pangkat 2 ada temennya? Ada. Ada. Min 8 dengan berapa?
Plus 10. Min 10, 8x kuadrat plus 10x kuadrat. Terus yang 7x, x berarti variabelnya ada temennya dengan 11. mana? Iya, betul. Gila, pada pinter-pinter banget nih kalian deh. 10 dengan min 13. 13. Nah, baru dijumlah 6x pangkat 3. Kemudian variabel yang sama koefisiennya boleh dijumlah. Ingat koefisiennya ya, yang dijumlah, variabelnya nggak ikut dijumlah. Jadi min 8 tambah 10 jadinya 2x kuadrat, bukan 2x pangkat 4. Variabelnya tetap, koefisiennya aja yang ditambah. Kemudian 7x tambah 11x menjadi 18x. 10 min 13 jadi min 3. Sama dengan SMP ya, persis. Nah, selain variabelnya x, bisa jadi variabelnya itu y atau z, suka-suka. Yang jelas kalau udah x ya x semua, kalau y semua. Tidak boleh ada dua variabel. Jadi di sini 10y pangkat 3 samanya dengan minus. Ingat, ini minusnya harus dikali ke dalam. Jadi min 5y pangkat 3. Jadi minus di sini itu untuk semua suku yang ada di dalam kurung sebelah kanan. Harus dikalikan terlebih dahulu. Kemudian 7y kuadrat tidak ada temannya. Kemudian min 4y samanya dengan mana? Iya betul, plus 2y. Ingat harus dikalikan dulu. Kemudian min 2 dengan min 3. Baru dijumlah 10 dikurang 5 jadi 5y pangkat 3. 7y kuadrat tidak ada. Min 4y plus 2y jadi min 2y. Min 2 min 3 jadi min 5. Selesai, disederhanakan. Di sini ada yang masih ingin bertanya? Nggak apa-apa kalau masih bingung, walaupun ini SMP ya. Jangan sampai ntar terakhir-terakhirnya baru bilang nggak ngerti. Ntar 10y pangkat 3 kurang 5y pangkat 3 jadi 5y pangkat 6 lagi. Ada yang mau ditanyain? Enggak ya, kan udah pada pinter-pinter MIPA 2 mah. Sekarang ke perkalian. Kalau perkalian mungkin sedikit ribet karena di sini polinomial. Biasanya kan kalian cuma x plus 2 dikali x min 3. Kalau sekarang pangkatnya banyak, jadi harus lebih teliti. Caranya gimana? Suku yang pertama diselesaikan dulu perkaliannya dengan semua suku yang ada di kurung sebelah kanan. Jadi 5x dikali 2x kuadrat dulu. Kalau perkalian, koefisien kali dengan koefisien, variabel kali dengan variabel. Jadi 5 dikali 2, 10. X dikali x kuadrat, pangkatnya yang bertambah. Jadi x pangkat 3. Gitu ya. Kalau perkalian dua-duanya dioperasikan. Kalau penjumlahan cuma koefisiennya doang. Lanjut, masih di suku yang pertama dikalikan ke suku yang kedua. 5x dikali min 5x jadinya berapa itu? Min 25. Min 25x kuadrat, betul. Kemudian 5x dikali 1 berarti tetap 5x. Jadi nggak masalah kalau sebelah kanan itu nggak ada variabel. Intinya tetap sama, koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. Kalau udah selesai semua di suku yang pertama, baru kita pindah ke suku yang kedua. Jadi biar nggak bingung. Sekarang 3 kali 2x kuadrat, jadi 6x kuadrat. 6x kuadrat. Kemudian 3 dikali min 5x menjadi 15. min 15x. Kemudian 3 kali 1 3. plus 3. Ini harus disederhanakan juga. Jadi yang sama variabelnya dengan pangkat yang sama dijumlah. 10x pangkat 3 tetap, min 25x kuadrat dijumlah dengan 6x kuadrat. Jadi min 19x kuadrat. Kemudian 5x dikurang 15x. Jadi min 10x ditambah
3. Baru sampai sini ke bentuk yang paling sederhana udah selesai. Jadi bentuknya sama ya seperti bentuk polinomial yang Ibu jelaskan di awal. Di sini pangkat 3 berkurang 1 sampai tidak ada variabel. Jadi selalu seperti itu bentuk polinomial. Kemudian yang ini 2 dikali 40 8, kemudian 2 dikali min 5x jadi min 10x, kemudian 2 kali x kuadrat jadi plus 2x kuadrat. Coba untuk suku yang kedua sebutkan, Farhan. Suku yang kedua dikali ke masing-masing suku di sebelah kanan, berapa hasilnya? Farhan. Nggak ada sih. Yang lain ada yang mau? Saya Bu, Siapa itu tadi yang pertama? Fatir. Ya, silahkan. Tadi Min 12x min plus 15x kuadrat terus sama min 3x pangkat 3. oke. Sip, ada lagi yang mau untuk suku yang terakhir? X kuadrat. Siapa? Esel. Irenus. Nomor berapa? Oh, Nomor absen 21. Oh, Irenus lagi. Oke. Berapa? Plus 4x kuadrat Plus 4x kuadrat min 5x pangkat min 3 5x pangkat 3 plus x pangkat 4. plus x pangkat 4. Sip. Nah, kalau udah seperti ini yang sama pangkatnya langsung dijumlah. Pangkat tertingginya x pangkat 4, tulis dulu x pangkat 4. Terus min 3x pangkat 3 min 5x pangkat 3 jadi min 8x pangkat 3. Kemudian x kuadratnya nggak ada ya temennya, cuma 1. Terus 10 min 10x ada. Oh ya benar. Jadi 2 tambah 4 ya 6x kuadrat. Kemudian min 10x min 12x 15x. Berapa tuh jadinya? Min 7x. Sisanya tinggal konstantanya ya, plus 8. Jadi sama bentuknya 4 kurang 1 3 2 1 0. Selalu berurutan seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gak ada? Oke, lanjut. Siapa bisa nomor 1? Silakan dihitung dulu boleh. Nomor 1 dan nomor 2. Ingat sebut nama dulu baru jawab. Azana Bu. Oke, Azana silakan nomor 1. Berapa jawabannya? 3x pangkat 3 min 7x kuadrat plus x plus 12. Jawaban yang D. Oke, betul. Nomor 2, siapa yang bisa? Sebut nama dulu. Syahla Bu. Oke, Syahla lagi. Berapa jawabannya? Jawabannya 5x pangkat 3 min x kuadrat min x plus 9. Oke, jadi jawabannya yang A. Ya. A. Ada yang mau ditanyain terakhir tentang pengurangan dan penjumlahan dulu? Nggak ada. Nah, sekarang yang perkalian. Siapa yang bisa? Ibu tunggu. Ini jawabnya pakai kelas poin ya. Siapa yang pertama kali jawab? Ntar Ibu suruh sebutin.
Buka classpoint.app, kelas code-nya ada di ujung kanan 59043. Classpoint.app, classpoint.app. Jawabnya di kelas poin. Baru satu yang jawab. Kalau ini 2 dulu ya, x kuadrat plus 4 kali x plus 2 dulu boleh, atau x plus 2 kali x min 2 dulu boleh. Habis gitu baru dikali x kuadrat plus 4. Ibu tunggu 4 menit, tinggal 1,5 menit lagi. Baru 2 menit 30 detik. Tiga 30 detik lagi. Udah lebih. Jawabannya banyak yang B. Nah, coba Samuel, bisa dijelaskan gimana caranya? Sebutin aja, ntar ibu yang tulis. Saya x plus 2 x min 2 itu kan berarti kan sama semua, berarti a kuadrat
Kalau bisa dihitung dulu jadinya x min 4 kuadrat, x kuadrat min 4. Oke, betul. Jadi ini adalah A plus B, A min B. Nah, bentuk ini kalau dikalikan adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi nggak usah satu-satu Ya, kayak itu maksud tadi. Betul. Terus ini dikalikan dengan X kuadrat plus 4. Iya, sama aja. Ah, Jadi x min 16, x kuadrat 4 plus min 16. Iya, X kuadrat pangkat 4 min 16. Ini juga sama bentuk A plus B, A min B. Jadi X pangkat 4 min 16 jawabannya. Oke, betul. Tadi yang jawab B dan yang jawab yang lainnya Ibu kasih poin ya. Yang jawab benar Ibu kasih 2. Yang nggak benar Ibu kasih 1. Lanjut. Silahkan jawab di kelas poin lagi. Koefisien dari X pangkat 4 berarti harus dikalikan dulu. Kalau pangkat 3 ya berarti X min 1 kali X min 1 kali X min 1. Kalau yang masih ingat materi SMP mungkin bisa pakai segitiga Pascal ya. Cara menghitungnya biar cepet. Lagi 30 detik lagi. Kenapa
Kenapa jawabannya A semua? Oke, Ibu tutup. Coba Ana jelaskan kenapa jawabannya yang A. Tadi yang B Irenus. Oke, nanti kita share ya kenapa bisa berbeda. Coba Ana jelasin caranya gimana, sebutin aja. Ibu yang nulis. Itu kan jadinya X pangkat 3 min 3X pangkat 2 plus 3X min 1. Terus ini yang X pangkat 3 ya dijabarinnya. Ya. Terus yang X plus 2 kuadrat itu jadinya X pangkat 2 plus 4X plus 4. Oke, terus Ini disebutin semua, Bu. kenapa? Ini disebutin semuanya. Iya, sebutin Apa semuanya. langsung? Sebutin semuanya. Jadinya kan dikali X pangkat 5 plus 4X kuartik plus 4X berapa? pangkat 4 Heeh. plus 4X pangkat 3 min 3X pangkat 4 min 12X pangkat 3 min 12X pangkat 2 plus 3X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 plus 2X plus 12X itu 12, Bu. Maaf, Bu. Oke. Yang habis 3X pangkat 3 3X, 12X kuadrat. Terus 12X kuadrat plus 12X min X min X. Udah. min X itu tadi min X kuadrat ditambahin kuadrat udah Bu yang tadi ini kuadrat. Terus 4X min 4 plus 4X min 4 min 4 gini. min 4X min 4 lagi. Min 4X min 4. Udah. Terus hasilnya X pangkat 5 Nah, plus X pangkat kalau 4. di pilihan ganda, kalau udah ditanya koefisien dari X pangkat 4, lihat X Iya. pangkat 4 aja, yang lain gak usah dipedulin karena ini panjang banget ya. Jadi lihatnya yang X pangkat 4 aja. Jadi 4X pangkat 4 4 kurang 3 jadi 1X pangkat 4. Nah, kalau Irenus gimana? Bedanya ada di sebelah mana? Saya tadi karena panik jadi saya salah banyak dulu. yang pangkat 3-nya itu malah salah. Oke, nggak apa-apa. Jadi emang kalau perkalian tadi Ibu bilang ya harus sabar, harus teliti karena ini sebenarnya gampang kan kali kayak gini doang. Tapi kalau nggak teliti sayang jadinya. Nah, ini yang tadi Ibu bilang kalau nggak mau dikaliin kayak gini itu bisa pakai segitiga Pascal. Caranya gimana? Ini segitiga Pascal kan awalnya 1, kemudian 1 2 1 1 3 3 1. Nah, kita berhenti di angka 3 ini. Kalau kalian lupa, angka 3 itu didapat dari penjumlahan 2 angka di atasnya ya. Jadi 1 tambah 2 3. Nah, kenapa berhenti di 3? Karena di sini adalah pangkatnya pangkat 3. Jadi 1, 3, 3, 1 adalah koefisien dari hasil penjabaran X-1 pangkat 3. Jadi kalau misalkan A plus B pangkat 3, penjabarannya itu berarti 1A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B. Jadi A-nya berkurang 1 nambah B. Kemudian 3AB kuadrat, A-nya berkurang 1 lagi, B-nya nambah 1 lagi. Terakhir A-nya hilang, B-nya pangkat 3. Nah, ini materi SMP sebenarnya.
Jadi kalau di sini X min 1 pangkat 3, maka dia akan menjadi 1 kali X pangkat 3 ditambah di sini koefisiennya 3, kemudian A-nya X kuadrat, B-nya min 1. Kemudian ditambah 3 kali X pangkat 1 kuadrat ditambah 1 kali 1 pangkat min 1 ya, min 1 pangkat 3. Jadinya X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3X min 1. Itu kalau mau pakai segitiga Pascal. Kelihatannya aja ribet, cuma kalau kalian udah terbiasa lebih enak pakai segitiga Pascal. Dan ini akan keluar sampai di UTBK pertanyaan kayak gini. Jadi koefisien dari misalnya ini pangkat 5 gitu ya, koefisien dari X pangkat 4. Nah itu kalau terlalu lama kan habis waktunya. Nah ini untuk diingat-ingat aja sih, selingan. Oke. Berarti kalau yang cara 3 Pascal itu yang A tambah B misalkan pangkat berapa dong? Kalau misalkan A tambah B tambah C itu nggak bisa? Nggak, itu ya khusus untuk 2. Khusus untuk 2 ya itu. Kalau pangkat 3 nggak bisa. Terlalu Jadi kalau banyak. misalkan A sama B-nya itu berarti harus berurutan loh, Bu. Misalkan seandainya ini kan X min 1, tapi kalau misalkan 1 min X itu tetap ngikutin pola yang sama tetap ngikutin pola yang sama. Jadi A-nya itu 1, B-nya itu min X. Oh ya, yang di depan sama yang di belakang gitu. Ya betul. Nanti kalau kalian kelas 12 ada satu cara lagi, cara binomial gitu. Kalau ini masih cara SMP ya, Pascal. Nanti kalau kelas 12 ada satu cara lagi, cara binomial. Tapi si Ibu lebih suka cara yang ini, cara Pascal. Karena Pascal kan gampang ya, tinggal kayak gitu. Kalau binomial kan ada rumusnya, jadi Ibu males inget-inget rumus. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini karena materi kita udah selesai. Cukup sampai di situ dulu karena pembagian itu lumayan banyak materinya. Jadi nanti di minggu depan Ibu ajarin. Dan nggak ada PR karena ini setelah 2 minggu ya. Kemarin PR belum selesai. Ingat tanggal 31 dikumpulinnya. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak boleh yang bisa on cam, tolong on cam mau Ibu screenshot. On cam sebentar, yang bisa on cam. Yang lain tolong on cam bentar aja. Yang materi lingkaran Ibu postnya di GCR pribadi, nanti mulai polinomial di GCR yang sekolah ya. Jangan lupa dikerjakan yang lingkaran. Oke, Ibu screenshot 1, 2, 3. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan tetap semangat belajar dan jangan lupa ngerjain tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaki baru muncul Zaki. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu live ya. Makasih Bu.